Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini walau dalam kondisi agak dingin karena siap hujan turun. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, kesehatan, keistiqomahan hati, waktu luang dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim kajian kita. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki yang kita langkahkan untuk hadir di majelis ilmu ini mengangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Kemudian dan langkah yang lainnya lagi, semoga memberikan ampunan dan maghfirah kepada kita bersama hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu pengurus majelis ta'lim Mushallah Nurul Yaqin yang sama kita hormati, ibu-ibu jamaah, orang tua kami yang hadir, waalaikumsalam. Pada kesempatan ini rahimakumullah, kembali kita kajian kita mengingat waktu karena hari. Jadi kuda pedanya ibu-ibu usahakan awak sholat berjamaah di sini. Nah, gitu. Bagi yang sholat, artinya tidak ada mungkin karajul tidak ada mandasa wana di rumah gitu kan. Ayo. Sholat kita sama-sama di sini, karena sholat jamaah itu jauh lebih utama. Mau ditambah lagi duduk di majelis ilmu, itu kan luar biasa itu. Jadi bersama-sama kita. Baik, ibu sekalian, ini pertemuan kita yang ke berapa nih? Kedua, ketiga, ketiga. Ya kan. Karena ambo lihat di YouTube belum berapa orang yang nontonnya video yang kemarin. Kalau ada yang tidak datang boleh dilihat supaya nanti ada kesinambungan. Pembahasan yang kemarin, pembahasan yang belum. Jadi dengan melihat itu kita mengulang kembali. Ambo tadi nonton dulu sebelum pagi kemarin, nonton dulu pembahasan kita tentang apa gitu kan. Karena bicara masalah penyelenggaraan jenazah ini itu sangat luar biasa dan panjang lebar. Karena kita mengambil dari awalnya, ini bukan yang pokok-pokok. Jadi keseluruhannya kita ambil, mulai dari Malape. Dulu kan kayak gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi kode pedanya boleh ibu-ibu tonton nanti, tapi jangan lupa like and share. Gitu. Ibu ya. Ya kalau ndak awak kamu nonton tuh sialai.
Karena kan pembahasan kita. Baik, kalau ada ditanya nanti seperti biasa boleh kita dialog dan tanya jawab. Jadi kemarin pembahasan kita amalan atau perbuatan kita yang kita lakukan terhadap orang yang baru meninggal. Yang baru meninggal. Kemudian ada juga yang menanya itu masalah sholat kemarin itu, karena ada dalam YouTube-nya. Buat tonton dulu tadi. Jadi pejamkan mata, kemudian doakan si mayat, tutup dengan kain yang bersih. Mungkin selama ini beliau sakit apa itu misalkan, ganti kain tuh, karena nanti orang akan banyak datang. Mungkin kain tuh ala Ariang Loh gitu kan, atau labau gitu kan, ganti. Kemudian beritahukan kepada keluarga, baik keluarga yang dekat ataupun keluarga yang jauh. Kini kan teknologi kan ada WA, ada Facebook, manfaatkan itu, telepon, yang bisa ditelepon. Karena hal yang seperti itu kita lakukan apabila memang beliau sudah jelas wafat atau meninggal. Karena pembahasan kita itu tugas kita terhadap orang yang baru meninggal, kan gitu episodenya. Kemudian bayarkan hutang piutang. Penting itu, hutang piutang. Ini sebenarnya pembayaran hutang itu sebelum jenazah dikuburkan. Cuman kadang-kadang kan kalau memang ada, tentu jenazah yang kita urus dulu. Itu makna tabalih. Di sini ada ya, tabalih itu, tabalih, malape. Tuh. Sebelum dibawa ke masjid sholat atau dibawa ke makam, kan tabalih dulu. Kalau dibawa kami tabalih juga nama itu. Awak kan pawuh. Pawuh kan sama, kita sekecamatan ibu. Cuma ambo tinggal di Koronggadang, di Kuranji. Tapi istri ambo pawuh, Watas Pisang. Jadi kan pawuh 5 pawuh 9 itu sama tuh. Adanya. Jadi tabalih, malapeh. Kalau ada hutang piutang, agak gitu. Hutang diterima, hutang dibayar, piutang diterima. Ameh na babungkah, pitih nan babilang. Gitu. Jadi sebelum jenazah itu dibawa, bayarkan dulu. Siapa kau bayar? Keluarga. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar di luar di mana saja, kalau ada awak bautang, ndak bisa indah doh, harus bautang juga. Kasih tahu istri, kasih tahu suami. Jadi ibu sana bautang, bapak ndak tahu. Soal nanti tak kala pagi ibu ndak bangun lagi, bapak yang akan bayar. Gitu. Bu hadiah sansu bu mohon maaf bu. Ibu tidak terlambat, kami yang duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teknisnya, bayarkan utangnya dulu. Jadi kalau ada, mungkin di mana di koperasi di sekolah, di kampus, di kadai, kalau ada awak berutang, bang, dah, awak berutang di situ sekian, kasih tahu. Mana tahu besok pagi ndak jago, ndak bangun. Sementara kita ada hutang. Nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman terkatung-katung. Bayangkan itu. Hatta sebelum dia membayarkan hutangnya. Gitu. Jadi masalah hutang tuh berat itu Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak enggak ada ya. Kita biasa wirid bapak-bapak. Ada calon bapak satu. Ya, jadi hati-hati dengan hutang. Hutang itu luar biasa. Ndak bisa masuk surga kalau hutang ndak beres. Walaupun dia orang syahid sekalipun. Meninggal mati syahid itu kan dijamin surga tuh. Ndak perlu dimandikan. Ndak perlu diganti baju baju-baju itu dikuburkan. Begitu syahid. Kalau syahid di medan perang itu, kuburkan itu. Dia dijamin masuk surga.
Tapi ada catatannya, kecuali hutang. Tuh bayunya hutang tuh. Jadi hati-hati yang berhutang, biar di mana saja, mobil ke, sepeda, motor, rumah dan lain-lainnya. Kasih tahu ahli waris kita. Atau nanti itu yang menjadi batu sandungan bagi kita. Paham? Ya, jadi hutang itu dibayar. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, iza tadaitum bidaini ila ajalin musamma faktubu, hai orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang, piutang dalam waktu yang tidak ditentukan atau ditentukan, maka hutang tersebut harus dicatat, tulis. Nah, itulah gunanya. Jadi kalau hutang di kedai, bawang saunggua, lado sakunggua, catat di orang kedai. Tapi yang payah hutang saya itu dibayar hutang. Ambil saja. Bayar dah ada. Hutang betal lo bayar dah, kini lo ambil aja lah. Tak boleh. Karena itu berat. Jadi tentang masalah hutang harus dibereskan. Nah, sebaiknya membereskan hutang tersebut sebelum jenazah dimakamkan atau dikuburkan. Sebaiknya seperti itu. Alangkah lebih rencanya kalau awak tidak hutang, awak aman. Jadi kita meninggal, kita tidak tahu. Anggaplah kita meninggal, ahli waris kita tidak ada masalah lagi. Suami tidak ada masalah, istri tidak ada masalah, anak-anak tidak ada masalah. Tidak ada orang yang menunggu doh. Soalnya kalau hutang tu, ya panik menjalankan itu doh. Nah, gitu kan. Menjalang selesai lah. Gitu. Ada bertanya bu? Boleh. Ini Rasul menyatakan, kalau tidak dia lanjut aja itu. Man faraka ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin. Tak kala roh berpisah dari jasad, sementara dia terbebas dari 3 persoalan hidup, maka kata Rasul dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. 3 permasalahan itu. Pertama, al-kibru, kibir, sombong. Berpisah roh dari jasad, nyo ndak sombong doh, dijamin masuk surga. Yang kedua, al-ghulul, korupsi. Dia meninggal, dia tidak korupsi, dijamin dia masuk surga. Yang ketiga kata Rasul, ad-dain, hutang. Oh, ternyata hutang ini masuk ke sana. Jadi kalau ada dia meninggal, berpisah roh dari jasad, dia berhutang, belum bisa dia masuk surga. Belum dapat dia ketenangan dan kenyamanan. Nah tuh Bapak Yunya hutang kah? Pulang lah bu. Ayo bu, jangan payah benar mak. Masya Allah. Karena itu tidak berhutang tu dah. Anak tu nak membiayai awak. Dari ketik awaknya kedangan mah. Tidak ada. Ke anak tidak ada hutang. Tidak ada. Jual anak-anak tu punya awak tu. Sadualah di rumah anak tu boleh awak ambil tu. Buat jual. Satu. Kenapa? Jangankan hartanya, dirinya saja kita yang punya orang tua. Iko mau hutang lo ke anak anak boleh. Iya betul. Ndak ada. Istilah anak jo mandi, anak jo ayah, anak jo ranggai, ndak ada istilah hutang. Kewajiban anak membiayai dan memberi nafkah orang tua. Apabila orang tuamu sampai berusia lanjut, salah seorang di antaranya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, ingat itu, pemeliharaanmu itu artinya jurang gaya itu. Jadi karena
ndak ada istilah bautang. Nah, gitu. Kalau ada kadainya diambil saya bisa. Tentu saya rancanya kan ama mau itu. Nah, gitu. Apalagi kalau orang lagai kan macam-macam kok. Dan itu ujian bagi kita sebagai anak. Ya Bu ya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan hutang termasuk ruh berpisah dari jasad. Kalau terbebas dari 3 persoalan, maka dia dijamin masuk surga. Di antaranya adalah sifat kibir, sombong. Yang kedua adalah gulul, korupsi. Yang ketiga adalah ad-dain, yaitunya hutang. Nah, kalau ingin awak masuk surga, nanti go tu jangan sampai awak miliki. Tak kala roh berpisah dari jasad. Dah kau bertanya Bu, boleh? Iya Bu. Jadi tak ada, masa awak salah. Masa kota luar sah. Yo. Satu, tugas kita cari dulu orangnya. Kalau tidak ada, cari walinya. Wali itu makasihnya kok suaminya, kok istrinya, kok anaknya, orang tuanya, siapa kek, atau familinya. Apalagi zaman kini kan nomor kontak lah kalau banyak tuh. Nah, cari WA-nya oke. Nah, dan segala macamnya. Yang penting dia pengumuman kek, barabua grup ada di dalam HP waktu. Mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang kenal dengan nama ini, mohon dikirim nomor telepon beliau. Kayak saya japri saja, boleh itu. Nah, itu caranya. Ada mungkin 200 grup di dalam WA awak tu, kirim ke sedua. WA bahasa 200 itu, itu. Itu tujuan kita, berusaha semaksimal mungkin. Satu. Memang dah ada cialah ada. Kalau mati meninggal tak tahu kuburannya doh. Kalau hilang tak kama apa ya tak jaleh doh doh. Lah putuilah habislah gitu kan. Maka berniat untuk membayar hutangnya itu berapa? Beliau kita berutang sama beliau dulu disedekahkan ya. Boleh. Tapi usaha dulu. Usaha maksimal. Tua. Beko pas la tabayyan la tasadaqakan la tainfakan awak kan tahu tibonya beko kan. Utang petang saja. Gitu. Tetap bayar. Gitu. Karena itu adalah hak seseorang atau hak teman kita. Karena beliau sudah memberikan kelapangan dan kelonggaran kepada kita. Tak kala kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan kondisi-kondisi yang sangat genting. Ada tanya lagi Bu? Boleh? Iya Bu. Banyak masalah utang mah. Ya. Ya mungkin anaknya kurang rajin ke majelis taklim gitu. Gak rajin lah datang anak itu ke majelis taklim deh, dia tambah ilmu awak gitu kan. Gimana antara adab dengan orang tua, ayah dengan orang tua, dengan ayah kita, mama kita gitu kan. Jadi dalam masalah hubungan muamalah, apalagi dengan orang tua dan anak, itu bahasa-bahasa hutang itu tidak ada dipakai. Orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anak. Tak kala orang tua itu sudah uzur,
maka anak berkewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya hidup kepada orang tua. Maka salah satu orang yang tidak berhak, tidak boleh, terlarang menerima zakat orang tua. Orang tua tu tidak boleh menerima zakat doh. Tidak zakat enggak ada giah doh. Biayai duit. Zakat tu sekali setahunnya tu. Zakat fitrah sekali setahun, zakat mal ada haul dan nisabnya. Biaya hidup bukan zakat. Itu bagian daripada golongan yang tidak berhak menerima zakat, termasuk orang tua. Artinya apa? Orang tua itu wajib kita memberikan nafkah, memberikan biaya, memberikan hal-hal sifatnya kebutuhan beliau. Karena jasa beliau itu tidak terbalas dan tidak terbayar bersama kita. Nah, itu makanya dari awal tadi anak gak rajinlah datang ke majelis taklim, gitu kan. Supaya tahu bahwa nan hutang iyo, tapi kasia. Ke orang gaya tidak ada istilah hutang. Anak jo andeh, anak jo orang gaya. Tapi kalau orang lain ya. Iya mak. Sama mak saja dari awal aja kayak nyoh leleh itu kan. Ya, anak cucu turunan. Ya, itu namanya keluarga kita, turunan kita. Iya bu, utang juga bro. Iya bu. Yo. Payah. Awak mencari kehidupan beliau sehari-hari misalnya. Bagi dalam hati, dialah freelance utang lainnya. Dalam istilah utang dia tidak wakana gitu Pak. Udah Bu. Baik. Jadi pertama sekali dalam masalah hutang piutang, berarti kok harus banyak pembahasan kita masalah hutang kok. Supaya selamat nanti kan. Ndak boleh, ndak berhak masuk surga kalau hutang ndak beres. Itu kan berat itu. Makanya kita buat satu kitabnya hutang harus dicatat gitu. Jadi kalau ndak masalah itu. Jadi pertanyaan ibu tadi, kalau memang tahu kita kondisi beliau susah untuk, beliau ada keinginan untuk bayar, kecuali kalau tidak ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan untuk bayar hutang, yang hutang kawa, tidak ada keinginan untuk bayar doh. Saya mulai yang bayar, nyo malengah, nyo tidak ada dah, kau semacamnya. Itu masalah tu. Beliau punya keinginan tapi tidak mampu atau memang ya dibawalah tidak bisa. Maka itu alangkah lebih baiknya kita, kalau bahasa diputihkan, kita maafkan saja, kita sedekahkan saja, gitu. Karena itu nanti ini bagi orang yang berhutang jangan berniat untuk tidak membayar. Jadi ada adab-adab dalam hutang piutang itu. Ada 9 kalau di sini itu. Jadi pertama hutang harus dicatat, yang kedua jangan berniat untuk tidak membayar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nan mandanga, kalau ada berhutang memang tasasa ndak bisa indah harus berhutang juga, berniatlah untuk membayar. Jangan berniat untuk indah membayar. Siapa saja yang berhutang sedang dia berniat untuk tidak melunasi hutangnya, maka dia nanti akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang pencuri, pancilo, maliang masuk kampung bono itu mah. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kalau memang berhutang, bayar dan berniat untuk bayar. Ya Allah, saya ingin bayar tapi belum ada uang, belum mampu. Berikanlah rezeki kepada kami ya Allah. Nah itu caranya, mohon kepada Allah, karena yang memberi rezeki itu kan Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallah rizquha.
Kemudian termasuk jangan mempersulit dan banyak alasan dalam membayar hutang. Yang pertanyaan ibu tadi itu, ini ada pembahasan yang ke berapa itu kalau di sini. Kalau dia sudah memang tidak bisa lagi untuk membayarnya, mungkin dia tidak, ya mesti ekonominya lah tidak mampu atau tidak cukup biaya untuk makan sepayah gitu kan, untuk apa saja tidak bisa. Maka kalau seandainya memang itu kondisi, lebih baik kita maafkan saja. Karena nanti Allah akan, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudahkan urusannya nanti di akhirat. Itu hukum berbalik itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau seandainya memang kita berikan hal-hal sifatnya kemudahan kepada saudara-saudara kita itu. Jadi masih masalah hutang tersebut, jangan menunda-nunda membayar hutang. Ini hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, masih dalam kategori hal-hal yang sifatnya hutang tadi. Matlul ghaniyun zulman, orang yang menunda-nunda membayar hutang itu adalah kezaliman yang besar. Kalau memang seperti itu, untuk kedua kalinya tidak usah dia. Jale-jale saja. Kalau tidak, agia saja, tidak usah hutang. Nyo datang ke rumah awak itu kan, pergi hutang lah boleh. Dia susah untuk membayar, untuk melunasi hutang tu. Apa? Sekarang tidak usah bapak berhutang. Kalau nyo minjam mungkin berhutang mungkin 500.000. Ini ada 100. Mudah-mudahan dari tempat yang lain ada pula. Agi salah. Tidak usah bersifatnya hutang. Karena nanti membayar susah. Atau malahan nan dulu saja untuk bayar kini yang tibolo boleh. Mana tahu seperti itu. Iya, nan dulu saja bayar kini yang tibolo boleh itu kan. Mana tahu seperti itu. Agi salah. Tapi nominalnya tidak sama, beda. Atau kalau memang profesinya seperti itu, nyadonya tu profesi kawan ko bau utang saya kerjanya selilit pinggang. Jadi bau utang kamari untuk bayar utang tu. Bau utang lah kan ni untuk bayar utang kalau aku tahu lah. Bau utang lah itu mau itu tadinya. Kalau kampung kami namanya utang selilit pinggang namanya tu. Gitu. Tidak boleh. Kalau memang profesi seperti itu tidak boleh. Iya, iya bu. Ya. Jadi bisa mayat mau dikuburkan kan ada ceramah. Tabalih ya. Tabalih itu bisa tabalih kan ada ustaznya mengajar. Ama-ama ibu-ibu lalu mayat berdalam tolong dimaafkan. Aku kok habis sama itu Pak apa? Udah bu. Kalau utang tak habis dah bu. Yang kan bahasa tadi kan, makanya ustadz yang tabalik itu harus tahu juga. Bapak ibu-ibu sedang pelayat yang hadir kini kok, kalau ada hutang piutang ameh nama bungkah piti nan bilang yang tidak bisa dimaafkan, ada hitam di atas putih ya, itu bahasanya. Maka silakan datangi keluarga atau ahli waris. Tapi kalau seandainya memang ada yang bisa dimaafkan, mari kita maafkan bersama. Lain dia maafkan Bapak Ibu hadirin, lainnya maaf, yang hutang dak. Nan hutang dibayar. Gitu. Nan piutang diterima. Itu caranya. Kalau ada awak berhutang kasih almarhum, bayar. Jangan almarhum saja yang dituntui. Ini namanya hutang piutang. Kalau hutang tu berarti bayar. Kalau piutang diterima. Ya bu ya. Jadi kalau saya memang ada beliau, awak berhutang ke beliau dulu untuk kan 500.000, agian kepada keluarganya. Alangkah rancaknya dalam keadaan butuh itu.
Gitu. Dalam keadaan butuh tu. Mungkin sorenya gitu kan. Saat itu kan beliau sedang kusam itu. Sorenya atau besoknya, ibu mohon maaf, bulan yang kepetang awak minjam piti sama beliau. Ini kami kembalikan. Gitu. Jadi kalau masalah hutang tidak selesai, harus dilunasi, harus dibayarkan. Yang bisa selesai itu dengan kata maaf adalah kesalahan, kealfan dan kekilafan. Gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau masalah, kalau seandainya memang kita maafkan, ya tidak apa-apa, boleh. Berarti tidak ada. Tapi kalau seandainya memang ada, memang harusnya menuntui, memang harus tanya, tidak bisa dimaafkan, butuh gitu kan. Contoh kan beliau berhutang ada enggak 50 juta gitu kan, atau 100 juta, kan tidak bisa dimaafkan itu. Misalnya tagak nuci itu di rumah itu kan, itu boleh itu. Tapi kalau seandainya memang keluarganya ndak mampu untuk bayar, itu lebih baik kita maafkan. Sesuaikan saja. Tapi bahasanya yang jelas, kalau seandainya memang itu bicara masalah hutang, itu harus dibayar. Piutang diterima. Kemudian jangan menunggu-nunggu ditagih dulu baru bayar. Aku ada penyakit lah diminta lah dulu baru bayar. Kadang lah diminta indah aja doh, bisuak ka biko saya. Bisuaklah bikolah, bisuaklah bikolah, bisuaklah bikolah. Abu suak salah. Enggak boleh. Jadi bahwa khairukum ahsanukum qada. Sebaik-baik kamu kata Rasul adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kalau memang hutangnya paling baik itu mau kasihnya pas jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo meluk datang lah. Jatuh tempo tanggal 1, tanggal 30 29 awal lah tiba. Gitu. Pak, mohon maaf Pak, yang kemarin kan belum, enggak apa-apa Pak, alhamdulillah sekarang ada sedikit rezeki. Gitu. Itu lebih bagus. Gitu. Kemudian jangan mempersulit dan banyak alasan dalam membayar hutang. Itu yang banyak alasan tu mengkasinya besok kabiko. Kadang awal datang ke rumah dah seboknya dah. Anak sebok. Besok datang selai sebok judah Besok datang selai sebok cucu Mungkin tahu katibo tu mungkin. Tidak boleh. Karena Allah akan memasukkan ke dalam surga orang yang memudah dalam membeli, menjual dan melunasi hutang. Ada 3 itu. Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, orang yang memudahkan ketika membeli. Jadi dalam jual beli jangan sulit. Paham Ibu ya? Dalam mengalih itu menjual dan juga melunasi hutang. Membeli itu amo kasihnya, jangan banyak banah lo. Kadang-kadang awak membeli kan kicau lah setengah kilo lah. Kau beli lansik cok kau, gitu. Beli jeruk lansik gitu kan. Le mani bu, mani. Hanya duduk ada seduit itu Kira la saupi situ saupi lah sagam kadang saja. Hampir setengah kilo le. Ndak boleh. Nan kadi kicok nan ditimbang tu. Kalau ndak itu belum menjadi milik kita. Ndak boleh. Kemudian orang yang mudahkan dalam menjual, gitu. Di mungko di latana ranca-ranca, nan di sawah nan buruk-buruk saya. Contoh kah. Hati-hati itu yang menjual. Nan menggaleh. Kalau nya minta ambo ya iko lah buat ambian tu. Karena itu yang nampak dinyo, itu yang awak pajang. Kalau ndak ngari pajang tu. Tu namanya pendusta. Awak pajang na ranca-ranca, awak ambian nang buruk-buruk. Itu pun betul namanya itu. Bohong. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail, kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang. Hati-hati itu. Bagi yang profesi manggaleh gitu kan. Gitu.
Dan Allah memudahkan untuk memasukkan ke dalam surganya Allah orang yang melunasi hutangnya, yang mudah melunasi hutangnya. Artinya tidak mempersulit. Lanyo tenggang di orang, lanyo agiah jalan keluar di orang, lani mudahkan urusan awak di orang. Apa ayah lo bayih ke bagi? Orang kadang-kadang nyebut lo anak ke sekolah lo. Nah gitu. Pikirkan ke sana. Boleh bu. Tak ada. Awak berkisar hutang segini dulu ya, awak ada. Iya. Iya bu. Anak yang berutang mandi, dalam lama itu nak takana baru mandi masih ada. Nah, tanya ke mandi itu. Anak ke mandi tanah kan? Bayi dan anak biasa lah, tidak ada takana di dia itu. Entah mau salah. Dia kau dapat mandi itu gak rajin lah datang ke majelis taklim deh. Ini sama-sama tahu. Jadi anak aja mandi, rajin gak datang majelis taklim supaya tahu. Gitu. Jadi iya. Betul. Iya. Ya. Kalau anak ini misalnya lebaran tadi itu pengen atau dia mandi misalnya gitu. Enggak ada umrahan saya mandi itu. Enggak hajian mandi itu. Supaya dia tadi itu bebas awak kemandian juga. Iya. Jadi udah Bu? Baik, itu enaknya di majelis taklim ini. Jadi kalau awak hadir di majelis taklim, ilmu agama banyak, jo agama tu beres kasadonyo. Beres. Jadi dalam agama tu, kalau anak agama tinggi, mandi agama tinggi, sama-sama beragama kue hebat, bagus pemahamannya, maka tidak ada yang namanya tidak ada jalan keluar, itu pasti ada itu. Artinya apa? Bahwa antara orang tua dan anak itu adalah saling keterkaitan. Kita berasal dari orang tua kita secara biologis. Karena orang tua kita lah yang dulu susah payah membesarkan kita, melahirkan ke kita, membesarkan kita sampai membiayai kita besar. Kemudian kebalikan, orang tua kini beliau lah gae, beliau lah bawa muah lanjui, maka kewajiban kita lagi untuk membiayai beliau, untuk memberi beliau nafkah, apapun yang beliau inginkan diberikan. Ndak boleh ndak. Jangan sampai tersinggung perasaan orang gaya awak. Kalau anak tahu jo agama, insyaallah tu jalan. Kalau orang gaya tahu jo agama, insyaallah tu aman. Jadi tidak ada istilahnya hal-hal sifatnya hutang piutang antara orang gaya jo anak. Karena antara orang tua dengan anak itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Kalau jo bini, ada mantan bini nak, mantan istri, bisa carai. Kalau bini lah saya bisa ya tu. Tapi kalau mantan orang gaek kan tak ada tu. Makanya anak jo orang tua tidak ada putusnya. Hubungan selalu, mulai dari dunia sampai ke akhirat sekalipun. Nanti di akhirat juga kita akan kumpul dengan orang tua kita. Itu gunanya rancaknya awak hadir di majelis ilmu, awak saling menambah wawasan dan keilmuan kita. Jadi ya demokrasi masalah hutang piutang itu adalah luar dengan orang tua kita. Karena orang tua itu sifatnya adalah kebutuhan. Kalau hutang itu kan mendesak sifatnya, sesaat, tasasa gitu kan.
Tetapi kalau dengan orang tua itu adalah tidak ada batasnya. Apakah ibu-ibu punya bayi, tahu-tahu nyoh aus, lapanya, nyoh menangi, tu janjian dulu, habis pagi sedihnya, malah lo, lebih gitu. Tidak, langsung di saat itu, bahkan sedang makan sekalipun, batinggan itu dulu. Jadi hubungan anak dengan orang tua tidak ada tabir, tidak ada batas. Makanya itu salah satu waladun solihun yad'ulah, itu anak yang soleh itu tidak ada penghalang, tidak ada penghalang, tidak ada penghambat antara orang tua dengan anak. Ibu ya? Ya. Ibu. Tadi masalah orang tua dengan anak nggak ada halang, nggak ada penghalang atau penghambat. Kalau kakak beradik bagaimana ya? Oh itu. Kalau kakak beradik itu rasoleh. Kalau memang adik awak tu ekonominya payah, awak diberikan kemampuan, mungkin lebih rezeki oleh Allah, inyo mohon maaf, inyo sama ju ayam mengaki luru makan. Sabananya awak harus menyantuni, memberikan dia. Kalau ada anaknya belum angkat anak dia itu, sekolahan dia awak, tanggungan dia awak, itu caranya. Inilah payah gitu tuh. Tahu-tahu dia non juga. Jadi kalau orang tua dengan ada saudara, bahkan itu salah satu pembayaran zakat wajib seharusnya kepada dia. Karena bahasanya qarib. Qarib itu dekat. Boleh kakak? Boleh. Kayaknya dulu. Makanya kalau kita memberi zakat kepada yang terdekat dulu, ada etek dari keluarga istri gitu kan, atau dari keluarga kita, atau ada saudara-saudara kita, kan itu qarib, yang dekat. Penting itu. Malahan kalau dibawa kepada hukum wajib. Contohnya, bahayanya nanti, urang saya nyuagi, awak mau diko hidup kau lagi dena, pacah awak itu. Terus risikonya. Jadi kalau awak diagih kelebihan oleh Allah, rezeki, mungkin awak ada karajo, ada usaha, sementara dia tidak, susah dia, payah, anaknya banyak loh, maka kita harus menyantuni dia. Kalau adanya hutang kawan, udah tidak usah itu dianggap sebagai hutang, santuni saja. Gitu. Tapi kalau saya memang dianggap sebagai hutang juga, kalau taloknya membayar, silakan. Kalau tidak ada masalah. Gitu. Bu ya. Tapi dari segi hukum itu tetap hutangnya. Kalau saya memang beliau ingin bayar juga, ya silakan terima. Nanti kasihkan lagi, Kak, ini untuk sekolah Siano, untuk sekolah adik itu. Gitu aja. Tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Makin akrab kita, makin akur kita, makin hebat hubungan kekerabatan kita. Karena itu adalah salah satu jalan untuk bagaimana kita lebih qarib, lebih kuat. Yang tidak boleh menerima zakat itu adalah orang tua, orang kaya, orang tua keturunan Bani Hashim, Rasul itu maksudnya itu, orang luar dari Islam. Jadi orang-orang yang terlarang, artinya tidak berhak yang menerima zakat. Itu. Jadi kalau ada sana awak, kakak awak ada 9 di kakak kan, atau 6 atau 5. Ada di antara 65 tu gak payah ekonominya, bantu santuni anaknya kan perlu sekolahan, ndak tahu dia sampai kuliah atau sampai SMA sampai apa, atau sesekali lagi ya biaya sekolahnya. Itu caranya, ndak kabar kurang harta awak dah. Apalagi kalau ada sana awak tu kakak awak, ini suami ndak ada adik awak suami ndak ada, nyok payah lo. Tu anak yatim tu, seharusnya awak tu tanggung jawab itu. Nanti caranya. Bu ya. Bu. Utang Bu. Utang ada. Utang di bank. Udah Bu? Gitu. Kalau dibawa ke sana, masalah ke bank itu, ya
makanya munculnya, timbulnya bank syariah kan di sana itu dari akad. Nyo akad tuh yang menjalian. Akad tuh artinya perjanjian. Nah gitu. Kalau bank konvensional kan ndak ada. Itu dia kan ndak mau rugi. Nah gitu. Jadi kalau seandainya awak meminjam, itu yang dimukasi dengan riba itu salah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Janganlah kau makan riba. Jadi di situ bahasanya larangan. Jadi artinya selagi awak sebaiknya kita hindarkanlah berhutang kepada yang sifatnya berbunga. Nah gitu. Kalau di kampung-kampung dulu padi warana namanya itu. Dari kampung-kampung itu dulu tuh. Ada mak tu kan mau tangan padi 5 karuang, bayar beko 55 atau 51, 52. Nan 1 tu nan 2 tu nan 5 tu tu yang riba tu yang haram tu. Tu tidak boleh. Kalau tidak tu tidak beruntung atau dah. Itu tidak boleh tu. Nah tu. Kalau ingin beruntung boleh. Ya. Satu, sepakat itu karena memang tidak ada tempat mengadu dinya lah dong. Dan kedua, resikonya betul kalau tidak ada terbayar, ada yang disita betul tu. Pasti ada tu. Kan ada yang diborok, ada yang digadean tu. Apakah PKB Honda, PKB Oto, itu kan rumah, itu sudah tanah, itu kan. Jadi sebaiknya kesimpulan yang kita sampaikan masalah hal riba itu sebaiknya hindarkan saja diri seperti itu. Karena nanti, Bu, halo, lo. Karena hal-hal yang seperti itu nanti masalah riba itu orang yang memakan riba itu sangat. Allah telah memerangi, Allah memerangi orang-orang yang berbuat riba dan memakan riba itu sendiri. Jadi nanti kalau terlalu banyak sekarang di mana-mana sudah merata, hampir merata seluruh riba. Jadi kalau ada orang yang mengontrak dan namun ambil rumah gitu kan dan segala macamnya, karena memang takut dengan riba itu, bisa saja alasannya ke sana. Nah, kalau tidak mau dia ngambil mobil, ngambil motor gitu kan, karena dia takut dengan riba itu, botang 5 tahun gitu kan, rumah atau apalah gitu kan. Beko separuh jalan atau mulai ke jalan tuh anaknya meninggal. Utang siapa yang membayar? Istri atau suami atau anak? Muagi beban. Jadi maka ada pola pemikiran kawan-kawan seperti itu. Kenapa kamu nggak ngambil mobil? Nggak talok utang biasa. Takut kami. Tapi kalau ada yang berani meminjamkan, ada PT 50 juta, pinjam kamu biar mau cicil membayar. Cicil membayar kan nggak ada bunganya. Dia mungkin 1 juta, 5 juta, 2 juta gitu kan, sampai selesai. Bisa saja, masalah. Itu orang dermawan. Tapi 1 dalam 1000 mungkin susah mencari yang orang seperti itu. Ya Bu ya. 1 dalam 1000 susah mencari yang itu tuh. Buya, ambo do PT ko 50 juta gua. Buya kan dak loto do, ambil loto, balik loto gua. Beko biar bilo buya bayar selan, ambo cicil 5 juta, 10 juta gitu kan sampai selesai gitu. 1 dalam 1000 mungkin jarangnya tuh. Ya namu seperti itu. Tapi kita tidak mikir itu. Yang penting kita berusahalah untuk menghindarkan diri dari itu. Itu yang perlu. Berusaha menghindarkan diri dari hal yang seperti itu. Baik, ibu-ibu sekalian, kemudian jangan berjanji jika tidak mampu untuk membayar hutang. Kalau tidak tahu membayar hutang, jangan berjanji. Tanggal 1 lah insyaallah kan. Tahu tanggal 1 dah ada. Tanggal 5 dah. Tanggal 5 ndak ada. Tiba tanggal 6 nyu hilang. Tanggal 7 jadi ndak ada. Tanggal 8 ndak ada. Itu ndak boleh. Jadi ini dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman,
tepatilah janji-janjimu apabila engkau berjanji. Kalau ndak jangan berjanji. Kok kau berjanji jo, tepati janji itu. Kalau ndak membenar. Niang de awak lai rencana kau bayi tanggal 1 batang niang ah. Tapi piti lu nak do kini do. Ndak ada. Ah tu benar namanya tu. Boleh, silakan. Yang berjanji itu ndak boleh tu ah. Tanggal 2 besok ini yang ya. Esok benar itu batang sendak tu. Yo, nyawa ni morisan sok masnya. Tahu-tahu lah dapat arisan ku aduh lah nampak nan lain lah, makenah lah, iko lah, jilbab lah, baju majlis taklim lah dan lain-lain. Contoh. Alah do baju seragam kau. Beli lah seragam lain. Orang caleg banyak ni kau mah. Tapi hati-hati jo. Bekau nak lulus aku nyambil lah baju tu beli kau. Nya ada penyakit ada tu. Gitu. Bu ya. Kalau dia menyumbang, bapak-bapak, ibu-ibu caleg tu silakan. Itu amalnya. Tapi jangan ada akad di situ. Akad tu maksudnya berjanji memilih beliau. Kalau susuk selera awak enggak. InsyaAllah mudah-mudahan bapak ibu menang. InsyaAllah itu kan awak nak berjanji dah. Kalau tak menang betul rezekinya tu dah. Yang magi itu kalau tak menang yang dia ambil lah boleh. Kau japui lah makanan tu boleh. Japui lah terlakuang lah. Boleh seperti itu. Ibu ya. Kemudian termasuk jangan berbohong kepada pihak orang yang mengutangi itu. Ambo hutang ke ibu. Ambo berdutul ke ibu. Tak boleh dah. Dengan bahasa-bahasa yang lain lah gitu kan. Sesungguhnya apabila seseorang yang berhutang, maka bila dia berbicara dia akan mengingkari janjinya itu. Jadi biasanya kalau orang-orang yang banyak berhutang tu, salilik pinggang tu, nanti panuti hutang tu biasa dutu tu berkilah gitu kan. Dengan jalan-jalan yang lain. Jangan, ini yang penting, jangan lupa mendoakan orang yang memberi piutang kepada kita. Ambo hutang ke ibu gitu kan. Ambo doaan ibu. Itu bagusnya tuh. Siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, kata Rasul, balaslah kebaikan itu dengan yang setimpal. Kalau seandainya tidak mampu kita membalasnya, maka doakanlah orang tersebut. Kenapa? Karena beliau telah memudahkan jalan kita, telah memudahkan langkah kita dan urusan kita. Semoga Allah akan memudahkan beliau dan keluarga beliau. Itu caranya. Jadi kalau ada kawan awak lah pergi ke lapangan awak, doanya. Terima kasih Bu, jazakumullah khairul jaza. Itu sakit itu tuh bayu doanya tuh. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, khairul jaza. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Jazakallah, jazakillah. Semoga Allah membalas Ibu. Kalau Allah membalas bisa saja lebih dari itu. Gitu. Awak berhutang ke beliau kan 500.000, bisa saja nanti Allah membalas berlipat ganda dari itu. Dari tempat-tempat yang lain sumbernya. Itu doa awak tuh, doakan beliau. Orang yang telah memudahkan urusan kita. Ibu ya. Jadi bicara masalah hutang-hutang ini sangat luar biasa ini. Berat sekali. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri